Kabar buruk lagi-lagi menghampiri AFF serta Malaysia sebagai pihak penyelenggara ASEAN All-Stars versus Manchester United. Pasalnya, setelah beberapa pemain menyatakan gak jadi ikut lantaran persoalan izin klub atau timnas, kini ada kabar terbaru yang so pasti bikin mereka kecewa. Di mana hal itu berkaitan dengan Indonesia. Yap, sebagaimana kita tahu kalau sebelumnya PSSI udah mengirimkan 2 wakil untuk hadir di laga versus MU. Namun mengutip dari Bola Sport, kalau Asnawi serta Ferrari kemungkinan besar batal ikut karena bentrok dengan jadwal TC Timnas. Selain itu, Ferrari pun juga dilarang oleh pelatih Persija dan diminta fokus menyelesaikan sisa musim ini karena Persija pun dalam beberapa laga terakhir sedang inkonsisten. Sesuatu yang sekali lagi menjadi penegas kalau laga ASEAN All-Stars versus MU dirasa memang gak seseksi yang diperkirakan. Bahkan kabarnya, event itu semakin sepi peminat lantaran ya pada akhirnya dari wakil ASEAN pun yang main adalah mereka-mereka yang sebenarnya bukan dalam tanda kutip yang terbaik. Iya ya. Sepertinya semakin menegaskan kalau Indonesia akan keluar dari AFF, Lur. Karena apa? Sekarang saja pemain-pemain timnas Indonesia yang akan dikirim ke ASEAN All-Star untuk melawan MU ditarik kembali oleh Bapak Erick Thohir. Gimana kelanjutan beritanya? Yuk langsung kita cek videonya sama-sama. Cek it out. AFF ngamuk, Malaysia mumet. Yap, kalimat itulah yang kini sedang ramai jadi perbincangan football lovers, khususnya di Indonesia. Tentu saja hal itu masih berkaitan dengan event ASEAN All-Stars versus Manchester United. Awalnya event ini diperkirakan akan mendapatkan sambutan yang wah, karena untuk pertama kalinya akan terjadi pertarungan antara pemain-pemain terbaik ASEAN melawan pemain setan merah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Laga yang digelar pada 28 Mei nanti nyatanya masih sepi peminat, khususnya dari publik Indonesia. Jelas bagi publik tanah air, daripada lihat event yang temanya persahabatan, mendingan duitnya digunain buat war tiket timnas Indonesia versus China yang akan main pada tanggal 5 Juni mendatang. Di samping tentu saja pesona MU yang kayaknya udah nggak semenarik di era-era sebelumnya. Ya mungkin ini cuma masalah timing aja, karena nyatanya fans dari negara lain pun juga beranggapan sama. Nah, kondisi melas yang terjadi kian diperparah dengan banyaknya pemain terbaik yang nggak bisa ikut serta. Yang mana pemain-pemain terbaik dari tim kuat ASEAN seperti Thailand misalnya lebih difokuskan untuk menghadapi event kualifikasi Piala Asia 2027. Pun begitu dengan Malaysia, di mana pelatih kepala mereka meminta pemain-pemain andalan untuk tidak ikut serta. Sehingga ya bisa kita lihat pemain-pemain seperti Dominic Tan dan Ezekiel Aguero akhirnya undur diri. Selain itu ada juga pemain-pemain yang nggak dapat izin dari klub. Ya pokoknya banyak faktor lah. Nah, untuk Indonesia sendiri sejatinya PSSI sangat mendukung event tersebut bisa berjalan lancar. Namun kembali lagi, skala prioritas yang utama saat ini adalah melawan China serta Jepang. Itulah mengapa PSSI cuma mengirim Asnawi dan Ferrari sebagai perwakilan, bukan nama-nama seperti Jesus, Tom Haye, Michel Kars ataupun Ole Rummenigge serta beberapa bintang lainnya. Namun menurut info terbaru soal Asnawi dan Ferrari, semuanya kembali kepada keputusan Patrick Kluivert karena timnas Indonesia diketahui akan menjalani TC mulai 26 Mei 2025 di Bali. Dan ada kemungkinan baik Asnawi serta Ferrari keduanya akan dipanggil untuk TC walaupun nantinya belum diketahui mereka masuk DSP atau enggak. Tentu akan kami sampaikan ke tim pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Patrick Kluivert dan lain-lain. Apakah ini bertabrakan dengan jadwal TC di Bali sebab tanggalnya agak mepet. Kalau nanti tim kepelatihan membuka, PSSI jelas mendukung karena ini program AFF. Jadi kasih waktu saja, ucap Erik kepada awak media. Iya, Lur, ya di sini kita melihat sekali ya kalau misalnya Bapak Erick Thohir tidak memprioritaskan pertandingan persahabatan antara ASEAN All-Star dan juga MU ini karena memang hanya pertandingan persahabatan. Timnas Indonesia difokuskan untuk kualifikasi Piala Dunia dan masuk ke Piala Dunia itulah prioritas dari PSSI dan Bapak Erick Thohir sendiri. Walaupun di sini mengirimkan hanya 2 pemain seperti Asnawi dan juga Ferrari, itu pun belum tentu diizinkan oleh Patrick Kluivert karena mungkin Bapak Erick Thohir tidak bisa mengambil keputusan yang mengiyakan atau tidak sebelum ada izin dari pelatih Patrick Kluivert, Lur ya. Dan di sini pun semakin tidak seksi ternyata yang di pertandingan antara MU dan juga ASEAN All-Star ini ternyata bukanlah pemain-pemain terbaik dari setiap negara ASEAN, Lur ya. Ini ada pemain-pemain pelengkap kalau menurut gua, Lur. Karena apa? MU juga kan mengirimkan lapis ketiganya bukan pemain terbaik mereka. Kenapa kita harus
mengirimkan pemain-pemain terbaik dari ASEAN ya, kita lawan aja dengan yang biasa. Kenapa tidak? Kita lihat nanti hasilnya lur ya. Kita lanjut. Lebih lanjut terkait izin, kalau Asnawi sendiri memang udah dapat lampu hijau dari timnya. Tinggal nanti gimana keputusan dari Patrick Kluivert. Mengingat di satu sisi, Kevin Dix masih 50-50 bisa main atau enggak. Meskipun pihak Copenhagen udah mengatakan kalau Kevin akan sembuh 28 Mei. Nah, soal Ferrari nih, kabarnya pihak Persija menolak melepas sang bek andalan untuk ikut dalam event tersebut karena Persija sendiri masih akan main di Liga sampai tanggal 25 Mei. Carlos Pena selaku pelatih menegaskan bahwa Ferrari sebaiknya fokus membela klub di sisa musim ini. Timbang harus membagi tugas, harus ikut kumpul ke ASEAN All Stars. Menurut saya bermain di turnamen lebih penting daripada laga persahabatan. Persija masih punya target dan menurut saya akan lebih baik jika dia bermain untuk klubnya. Tegas Carlos Pena dikutip dari FIFA.co.id. Yap, melihat segala hal yang terjadi, media Vietnam The Total for Seven melaporkan bahwa Kim Sang-sik diketahui merasa gusar usai menerima kabar buruk yang ada. Sebab selain Indonesia, timnas Malaysia juga mengalami hal serupa. 3 pemain yang semula dipanggil, yakni Dominic Tan, Sergio Aguero, dan Nicolas Mikkelsen batal bergabung karena tidak mendapatkan restu dari klub masing-masing. Bek asal Denmark, Mikkelsen bahkan telah resmi digantikan oleh Ben Davies dari Thailand karena juga nggak dapat izin klub yang hanya mau ngelepas pemainnya di FIFA Matchday. Nah, dengan sikon yang ada, berarti skuad ASEAN All Star saat ini hanya menyisakan 12 pemain aktif. Sebab di sisi lain, federasi dari Singapura, Filipina, dan Australia pun belum mengumumkan perwakilan mereka untuk pertandingan ini. Alasannya sama, soal skala prioritas. Dan so far sih, situasi ini menjadi pukulan telak bagi pelatih Kim Sang-sik yang pastinya berharap bisa menurunkan kekuatan terbaik dari Asia Tenggara untuk menghadapi Manchester United dalam laga bersejarah tersebut. Karena bagaimanapun, ia juga telah mengorbankan waktu dan meninggalkan sementara pekerjaannya menukangi Vietnam yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027. Ya di sini lalu ya terlihat sepertinya pertandingan persahabatan antara MU dan juga ASEAN All Star ini tidak sangatlah menarik loh ya. Karena kita lihat di sini banyak sekali tim-tim dari ASEAN yang menarik kembali pemainnya dan juga tidak memberikan pemain-pemain intinya loh. Karena memang setiap tim itu akan menghadapi suatu pertandingan atau pertandingan menentukan untuk bagi negara-negaranya masing-masing loh. Sebab dari itu di sini kita lihat sendiri Bapak Erick Thohir pun tidak begitu minat loh ya melepas pemain-pemainnya atau mengizinkan pemain-pemain intinya untuk mengikuti ASEAN All Star ini karena mungkin Indonesia memang akan menghadapi pertandingan yang krusial nanti melawan Cina di bulan Juli loh. Takutnya pemain-pemain inti dari timnas Indonesia dan Jordan tidak bisa mengikuti pertandingan yang sangatlah krusial yang akan mencetakkan sejarah di dunia loh ya. Semoga Bapak Erick Thohir dan juga Patrick Kluivert bisa mengambil keputusan yang bijak dan menguntungkan untuk timnas Indonesia, tidak merugikan timnas Indonesia itu sendiri loh ya. Walaupun AFF atau Malaysia bisa berbicara tentang apa yang nggak usah peduli loh ya, karena memang ini adalah hak dan tidak bisa dipaksakan. Kita lanjut. Tiap melihat kondisi yang ada, sebenarnya ini bisa dikatakan miris. Karena dengan 12 pemain yang ada dan belum ada kepastian dari federasi lainnya, membuat semuanya jadi serba berantakan. Bayangin aja, MU udah jauh-jauh datang ke Asia Tenggara, tapi yang mereka lihat seolah sikap gak niat dari sang lawan. Karena kocak aja, skuad ASEAN All Stars gak nyampe 15 pemain, misalnya. Padahal nih, syarat bagi setiap tim untuk bermain itu minimal 18 pemain, 11 pemain di lapangan dan 7 diantaranya menjadi pemain cadangan. Tapi kalau gini, walah, ya remuk toh bos. Untuk itu, solusi cepat apapun caranya harus bisa didapatkan oleh AFF ataupun pihak Malaysia sebagai penyelenggara untuk mengatasi masalah ini. Ingat, sebapuk-bapuknya MU tetap aja mereka tim yang punya nama besar yang banyak disorot. Maka dari itu, timbang Randwe Rai alias gak punya muka, ya tadi, solusi terbaik harus ditemukan. Ya kali lawan MU udah pakai pemain seadanya, plus yang nonton dikit kan lucu. Ya terlepas dari apapun, kalau dari Mimin pribadi, moga-moga aja masalahnya cepat kelar. Gak apa-apa yang main gak pemain terbaik ASEAN, karena yang penting jumlahnya dulu deh dibanyakin. Ya lur ya, disitulah dari kemarin gue katakan ini adalah bentrok karena waktu lur ya, karena memang tim-tim besar di Asia juga lagi mempersiapkan untuk melanjutkan ke round 4 atau ke kualifikasi Piala Dunia lur. Jadi tidak bisa mengirimkan pemain terbaiknya karena itu sangatlah berbahaya dan juga sangatlah mengancam lur ya dengan kedudukan yang ada sekarang ini.
Jadi sekarang ini harus diperbaiki dari pemainnya juga. The Asian All Star harus dilengkapi, cuma ada 15 pemain berarti kurang 3 loh. Dan juga di sini penyelenggara kalian Malaysia, kalau misalnya supaya penonton mending digratisin aja tiketnya biar banyak penonton loh ya. Jangan sampai kurang penonton, kurang juga pemain, itu sangat memalukan nantinya. Udah jauh-jauh mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan pertandingan ini, tapi sepi peminat ya. Kasihan. Sekian reaksi dari gue kali ini dulu, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.